Oke. Oke, udah nampak di layar? Kelihatan, Bang. Ya, oke. Mantap. Siap, siap, siap. Oke, hari ini kita pindah ke topik berikutnya setelah momentum impuls, nah, yaitu tentang elastisitas, ya. Elastisitas, ya. Ini itu ada di kelas 11 ya, 11 semester awal ya, pokoknya awal banget ya, elastisitas tuh. Oke, seperti biasa, kita mulai dari apa nih, pengantarnya ya, istilahnya. Elastisitas itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan apa itu elastisitas? Karet itu elastis gak? Karet itu elastis atau enggak? Elastis. Oke, kalian bisa menjawab bahwa karet itu elastis. Nah, sedangkan kalau elastisitas itu apa? Ya, oke, jadi Salsabila sama Melani ya udah jawab bahwa elastis katanya kecenderungan untuk kembali ke bentuk aslinya. Ada lagi kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Maksudnya gimana tuh? Kembali ke bentuk semula. Ya, mungkin gua tambahin ya. Jadi nah, elastisitas ya, ya itu memiliki arti ya, kemampuan benda untuk kembali ke ukuran semula atau bentuk semula sih sebenarnya, bentuk ya, biar universal, semula setelah ya, jadi jangan cuman kembali ke bentuk semula, tapi diceritakan juga sebelumnya memang benda itu diapain sampai dia bisa kembali ke bentuk semula. Artinya kan dia mengalami perubahan gitu kan sampai dia bisa kembali ke bentuk dari bentuk semula, dia berubah lalu kembali lagi ke bentuk semula. Itu kan berarti ada perubahan gitu kan. Nah, disebabkan oleh apa? Nah, berarti ini bisa ditambahkan kalimatnya ya, ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan.
Ya, jadi ini dia untuk yang lebih komplit nih ya. Jadi elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Ya, nah contoh misalkan gini, karet yang ditarik gitu kan ya, karet yang ditarik ya, misalkan karet tadinya punya panjang segini, kalian tarik ya. Tarikan itu kan berarti kalian memberi gaya pada karet kan, sehingga karet mengalami perubahan bentuk ya, atau mengalami perubahan panjang. Ya bentuknya sama tapi panjangnya berbeda. Sorry, keluar sendiri. Bentar ya. Muncul gak di layar kalian? Enggak ya? Belum, Bang. Hah? Belum muncul. Belum ya? Ah, kok gitu ya? Oke, muncul lagi berarti ya. Ya sudah, Bang. Ya, oke. Jadi ya tadi ya, karet setelah kalian apa namanya? Karet yang semula panjangnya segini ketika kalian tarik, artinya kalian memberikan gaya yaitu gaya tarik ya. Sehingga dari ukuran segini ditarik jadi segini gitu kan. Artinya panjangnya berubah, mengalami perubahan panjang. Nah, itu masih ditarik tuh, masih ditarik. Nah, kemudian ketika gaya tariknya kalian lepas ya, pasti apa? Karet akan kembali ke bentuk semula. Gitu. Nah, jadi karet akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu disebut sebagai sifat elastis. Tuh. Kak, mau nanya, Ya. kan karet kalau ditarik itu terus melar. Itu gimana konsepnya? Nah, pertanyaan bagus. Ya. Kenapa karet yang ditarik itu bisa melar? Bahkan nggak cuma karet, guys. Ya, pegas pun pasti bisa melar. Nah, ini yang akan kita bahas setelah ini yaitu apa? Modulus elastisitas. Ya, di mana modulus elastisitas itu menyatakan sifat ya sebuah benda ya atau menunjukkan sifat keelastisan sebuah benda. Nah, benda walaupun elastis ya, tapi dia punya yang namanya nilai batas elastisitas. Ya, jadi kalau sebuah benda sudah melewati batas elastisitasnya, maka yang terjadi adalah apa? Panjang setelah diberi gaya dengan panjang sebelumnya akan lebih besar. Gitu. Jadi misalkan gini, kan panjang panjang apa? Mula-mulanya kan segini. Ketika ditarik ya, lalu dilepas ya, dia akan sulit kembali ke bentuk semula, tapi malah apa? Dia bertahan pada posisi di mana apa? Panjang akhirnya itu bisa lebih panjang daripada panjang semula atau dia nggak balik ke posisi semula. Nah, itu disebut sebagai melar ya kan. Bahasa bahasa sehari-harinya adalah melar. Jadi melar itu ketika sebuah benda sudah melampaui nilai batas elastisitasnya itu. Atau bisa juga ketika benda tersebut ada juga saat di mana benda tersebut eh, nggak sampai melampaui batas elastisitasnya, tapi malah apa? Patah. Contohnya misalkan penggaris, ya penggaris yang mereknya kupu-kupu itu kan yang plastik kan ada tuh. Ya kan kalau kalian tekuk begini dia kan ada perubahan panjang kan kalau ketika kalian tekuk. Tapi ketika tekukannya makin kuat, ya materialnya ya itu nggak akan mampu lagi menahan
gaya tekan dari tangan kalian yang mencoba menekuknya gitu kan, hingga pada akhirnya dia apa, melampaui batas elastisitasnya dan patah. Ya, jadi tergantung dari jenis materinya juga. Tapi secara umum ya, di sini kalau kita berbicara benda-benda yang lunak dan elastis ya, bahwa kalau dia udah melampaui batas elastisitasnya, berarti dia akan sulit kembali ke bentuk semula dan yang kita sebut sebagai apa, melar. Ya, jadi elastisitas kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula gitu ya, setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan gitu. Ya, di sini gua gambar ilustrasinya ya. Nah, ilustrasinya misalkan ini ada apa, pegas gitu kan. Ya, ini ada pegas, lalu kemudian pegasnya ditarik gitu kan. Nah, ditarik, ya, dia akan meregang gitu. Ya, ditarik sana gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, F dilepas. Jadi ketika dilepas dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita bicara mengenai modulus elastisitas. Atau modulus Young. Ya, modulus Young ini simbolnya bisa E, bisa juga Y besar gini ya. Karena diambil dari nama ilmuannya yaitu Thomas Young. Ya. Jadi Thomas Young ini melakukan sebuah eksperimen gitu teman-teman, terhadap suatu bahan gitu ya, dengan memberikan dua hal, yaitu apa? Regangan dan juga tegangan, atau tegangan dan juga regangan. Ya. Jadi pada eksperimennya, ya, Thomas Young ya, pada eksperimennya Thomas Young yang memberi gaya terhadap sebuah benda gitu ya, dengan luas penampang ya sebesar A ya. Sini luas penampang A gitu teman-teman ya, atau luas penampang dengan besar A. Jadi di sini gue gambar ilustrasinya. Ya. Wah, kenapa ya keluar-keluaran mudah?
Kemarin pas bahasa Indonesia gini juga. Ada apa ya? Zoom lagi error bagaimana? Ya ini gua, gua beri ilustrasi ya. Jadi ini ada kayak pegas gitu teman-teman ya. Oh, dulu di sini aja deh. Ya ini pegas ya. Jadi di atasnya itu seperti semacam diberi dudukan gitu ya, atau alas. Ya. Nah, kemudian diberi gaya oleh si Thomas Young ini, gayanya sebesar F. Gitu ya. Nah, ini apa? Ini kan alas gitu teman-teman ya. Ya, jadi dia ini alas ini kan pasti punya luas ya kan, punya luas sebesar A gitu ya. Ya, luas penampang sebesar A. Ya, sebesar A gitu teman-teman ya. Nah, jadi ya ingat ya konsep waktu SMP gitu ya, tekanan pada zat padat gitu ya, bahwa gaya yang bekerja persatuan luas penampang itu disebut sebagai tekanan gitu ya. Jadi si Thomas Young ini memberi apa? Tekanan, atau dalam istilah elastisitasnya itu disebut sebagai stres atau tegangan ya. Stres ya, kalau orang stres itu kan berarti tegang mulu ya ototnya ya, atau apa, suasananya tegang itu kan stres. Jadi disebut sebagai stres atau tegangan ya. Definisinya adalah apa ya? Gaya yang bekerja terhadap luas atau satuan luas penampang ya. Jadi dirumuskan ya, ya tegangan itu biasanya sih P ya, tapi dalam hal ini di sini stres atau tegangan itu kita definisikan sebagai simbol sigma gitu ya, yaitu F per A gitu ya. Jadi ini tegangannya ya, atau stres ya, satuannya Newton per meter. Ini gaya yang bekerja, satuannya Newton. Ini luas penampang, satuannya meter persegi ya, sorry. Jadi ini Newton per meter persegi ya, persatuan luas gitu teman-teman ya. Nah, terus juga ya, setelah si pegas ini diberi gaya ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah diberi gaya?
pegas akan apa? Akan memendek, teman-teman ya. Jadi si pegas akan memendek atau mengalami perubahan panjang tapi lebih kecil ya, lebih pendek gitu. Ya, jadi bantet. Ya. Nah, jadi bantet. Ya, yang tadinya mungkin di sini dia punya panjang sebesar LO, panjang mula-mula LO ya. Tapi pada saat dia di sini gitu ya, atau ditekan, ya, panjangnya berubah jadi L gitu. Nah, kemudian apa? Perubahan panjangnya dari LO ke L, ya di sini kita sebut sebagai delta L gitu. Atau perubahan panjang. Nah, tapi ingat, nggak mesti dia berubah ke lebih pendek atau nggak mesti dia berubah ke yang lebih panjang. Ya, jadi menyesuaikan saja kasusnya. Misal kalau dia ditariknya begini ya berarti dia perubahannya ke yang lebih panjang. Kalau dia ditekan begini ya berarti jadi lebih pendek. Kayak gitu aja. Ya, jadi bantet gitu teman-teman. Nah, jadi ada lagi besaran yang namanya strain atau regangan. Ya, apa itu strain atau regangan ya? Nah, jadi regangan itu mendefinisikan bahwa perbandingan dari pertambahan panjang pegas benda ya, pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula. Itu ya. Jadi di sini strain itu mungkin disimbolkannya apa ya? Nah, gini ya. Jadi pertambahan panjang per panjang mula-mula. Ya. Regangan. Nah, dia nggak ada satuan ya, karena kan delta L per L itu kan sama-sama meter, jadi dia bisa dicoret. Jadi nggak ada satuannya. Ya, yang jelas dia berbanding terbalik dengan panjang mula gitu. Ini pertambahan panjang. Dan ini panjang awal. Satuannya meter. Gitu ya. Oke, nah kemudian oleh si Thomas Young ya, itu dibuatlah besaran yang disebut sebagai modulus Young. Ya, modulus Young itu berarti perbandingan tegangan dan regangan pada benda. Ya, jadi perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, jadi di sini Y adalah ya, di sini aja dulu ya. Y adalah tegangan dibagi dengan regangan.
Nah, kalau kita substitusikan, ya tegangannya tadi F per A per ya regangan itu delta L per LO. Maka hasilnya adalah F per A ya dikali ya LO per delta L. Itu. Jadi boleh pakai ini rumusnya ya langsung. Ya, boleh kalian turunkan dari awal, nggak masalah, sama aja. Ya, ini yang dipakai. Nah, kalau kalian lihat, teman-teman ya, antara modulus Young dengan pertambahan panjang itu berbanding terbalik. Ya, di sini kita lihat ya hubungan modulus Young dengan dengan delta L atau pertambahan panjang ya. Y ya gini. Nah, Y berbanding terbalik dengan apa? Delta L. Ya, berbanding terbalik. Terbalik. Ya, berbanding terbalik. Yang artinya apa? Semakin kecil nilai pertambahan panjangnya, berarti modulus Youngnya makin besar. Ya, artinya benda tersebut apa? Kalau pertambahan panjangnya kecil, berarti apa? Benda tersebut semakin apa? Elastis atau tidak elastis? Ada yang bisa menjawab? Tidak apa nih? Nah, gini kan kalau benda elastis itu kan artinya pertambahan panjangnya besar ya enggak? Nah, benda elastis itu kan pertambahan panjangnya besar. Jadi nilai delta L-nya besar. Nah, kalau nilai delta L-nya besar, maka modulus Youngnya kecil gitu. Ya. Jadi benda elastis ya. Benda elastis berarti kan delta L-nya besar. Ya, sedangkan apa delta L berbanding terbalik dengan Y. Jadi kalau delta L besar, maka Y-nya kecil. Gitu. Jadi benda yang elastis itu punya nilai modulus Young yang kecil gitu. Tapi kalau benda yang tidak elastis, berarti kan apa? Susah dia bertambah panjangnya kan. Berarti delta L kecil. Nah, berarti modulus Youngnya besar kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah baja dan beton memiliki nilai elastisitas? Coba. Ada yang bisa menjawab? Baja dan beton punya nilai elastisitas gitu. Nah, yang anak sipil pasti bisa jawab nih. Ya, punya tapi sangat kecil gitu ya.
karena nggak terlalu kelihatan kan perubahan atau pertambahan panjang dari beton dan juga baja. Nah, itu bisa dilihat dari apa ya, kayak jembatan, gedung ya. Para insinyur-insinyur dari teknik sipil itu mereka memperhitungkan material bahan dan juga elastisitasnya gitu ya dalam pembuatan atau dalam pembangunan sebuah konstruksi gitu ya. Nah, jadi diperhatikan betul nilai elastisitasnya oleh si apa namanya insinyur teknik sipil gitu. Ya, jadi jembatan meskipun kaku, terlihat kaku, dia punya nilai elastisitas. Gua apa ya? Kayu mungkin cuy. Gue bingung ya, kayu itu punya elastisitas apa enggak ya? Itu kayak kalau lu beli kayu nih di material gitu kan ada kayu yang kayak balukan gitu kan. Dia kan nggak punya, dia kan nggak bisa ditekuk gitu kan. Pun kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan eh, lu punya ilmu gitu ya, lu buat lu gini, lu pukul ya, itu kan dia langsung patah, nggak ada proses bengkoknya dulu. Mungkin ada nilai elastisitas, tapi sangat 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 kecil mungkin ya. Ya, jadi modulus yang gede gitu ya. Nah, oke. Ini modulus Young. Nah, sekarang ada lagi yang namanya ini yang B ya. Modulus. Jadi ada 3 jenis modulus ya. Modulus Young, ada modulus shell atau geser. Nah, modulus shell atau modulus geser. Nah, misalnya gini teman-teman. Kalian punya bahan karet. Ya, bahan karet ini kalian rekatkan ke sebuah permukaan. Ya, jadi di sini gua tandai dia itu merekat gitu ya. Ya, merekat di sebuah permukaan gitu. Ya. Nah, ini bendanya. Jadi merekat di sebuah permukaan. Nah, terus ya di atas bendanya kalian singgung ya dengan sebuah gaya yang besarnya F. Ya, kalian singgung di atasnya ini dengan sebuah gaya. Ya, nah nanti benda tersebut, benda kita katakanlah kita bilang benda ini punya panjang sebesar L ya, dan juga luas A gitu ya, luas penampang A. Ya, maka benda ini nantinya akan bergeser ya. Pasti yang ada di bayangan kalian apa? Benda-benda yang terbuat dari bahan dasar karet ya, karena karet yang mudah digituin ya. Nah, ya, jadi akan bergeser. Sorry. Jadi ini yang bulat-bulat ini kita anggap perekatnya teman-teman ya. Ya.
Nah, ini panjang awalnya adalah L gitu ya. Lalu kemudian setelah disinggung gaya di bagian atasnya dia akan meregang sejauh delta L. Ini LO aja ya. Itu. Nah, ini A gitu. Modulus geser dengan modulus Young itu punya kesamaan rumus sih sebenarnya. Cuman bedanya dia bertambah panjangnya ke samping secara apa namanya secara horizontal gitu teman-teman ya, atau ada pergeseran gitu. Sedangkan pada modulus Young ya dia biasanya pada vertikal atau horizontal, tapi semuanya secara materi dia ikut bergeser semua. Kalau modulus share itu kan bawahnya lengket ya, tapi di atasnya nah semacam jelly kayak gitu ya, jelly wing 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 gitu kan. Kalau jelly lagi di wadah terus kalian goyang-goyang itu kan dia kayak bergeser gitu kan. Nah, mirip kayak gitu prosesnya ya, kayak gitu. Itu modulus share ataupun geser disebutnya ya. Nah, jadi istilahnya mungkin gini ya, modulus geser itu lebih kepada perubahan bentuknya, bukan panjang, tapi bentuknya. Ya, jadi dia bergeser sejauh delta L dan bentuknya berubah, yang tadinya tegak jadi miring gitu ya. Ya. Jadi lebih kepada perubahan bentuk ya, setelah diberi gaya benda bergeser di bagian atasnya. Gitu. Modulus itu sebenarnya nama lain dari tetapan atau konstanta gitu ya. Tetapan. Ya, mungkin kalian nanti di soal akan menemui bahasa pakai apa konstanta atau tetapan Young atau tetapan Hooke gitu. Ya, cuman beda bahasa aja sih sebenarnya. Ya. Jadi mereka ya enggak apa si modulus geser ya itu dia punya sama gitu ya. Dia punya kesamaan dari segi apa adanya eh, apa namanya pemberian tegangan dan juga regangan gitu teman-teman ya. Bedanya kalau modulus Young itu gaya yang bekerja tegak lurus terhadap luas penampang, sedangkan pada modulus share dia sejajar terhadap luas penampang. Bedanya itu aja sih. Itu. Ya. Jadi ya biasanya menggunakan G ya, teman-teman ya. G ya, G itu adalah tegangan ya berbanding terbalik dengan regangan. Berarti ini F per A banding dengan delta L per LO. Berarti di sini F dikali LO per A dikali delta L gitu. Jadi semakin kecil pergeserannya berarti dia memiliki nilai modulus yang besar kayak gitu. Jadi semakin sulit untuk digeser gitu.
Ya harus dari atas gitu. Bisa aja dari samping, berarti luas yang dihitung yang samping, bukan luas yang atasnya, bukan luas penampang yang atasnya, kayak gitu. Kalau misalkan ini benda nih, misalkan gini benda ya, lo ininya dari sini ya, berarti luas ininya yang lo hitung nanti. Kalau dari atas ya berarti luas atas ininya yang dihitung, kayak gitu. Jadi cuman konsepnya sama, cuman beda di luasnya aja, kayak gitu. Nah, jadi berbanding terbalik antara G dengan delta L ini menunjukkan bahwa makin kecil ya. Sorry. Nah, G berbanding terbalik dengan delta L. Ya, makin ya, kecil delta L, maka G makin besar. Ya, berarti kalau G-nya besar, ya, kalau G-nya besar, benda makin sulit berubah bentuk. Ya. Kayak gitu. Iya, sama pakai modulus geser juga. Ya, kan intinya dia dari begini, terus dia begini bergeser. Yang penting bawahnya tetap gitu. Ya, makanya kan di sini kasusnya adalah bawahnya harus dilem gitu ya, dia biar dia bergeser. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah apa? Modulus bulk atau volume mungkin ya. Ya, jadi berkaitan dengan volume. Jadi benda selain dia mengalami pergeseran posisi sehingga bentuknya berubah, terus juga mengalami perubahan panjang sehingga panjangnya berubah gitu ya. Nah, benda juga bisa mengalami perubahan volume. Ya. Kalau diapain benda bisa berubah volume? Contoh misalkan gini. Ya, jadi ini misalkan kita punya sebuah benda, ya, bendanya itu berupa entah ini kubus atau balok ya. Benda ini, ya, kemudian diapain? Ditekan dari segala sisinya, gitu ya. Ya, sorry. Bendanya ditekan dari segala sisi, ya, ya. Sehingga apa? Ketika ditekan, dia bakalan, nah ini kita warnain dulu teman-teman ya. Ya, ini bentuk kubusnya, ya, sehingga ketika dia ini ditekan dari segala sisi, ya, artinya atas bawah kiri kanan, ya, atas diberi tekanan
Samping kanan diberi tekanan. Ya. Kanan diberi tekanan. Bawah diberi tekanan. Ya. Maka dia akan apa? Ya, ini kita delete dulu aja ya. Panjai. Malam jauh. Oke. Ya. Ini setelah diberi tekanan dari segala sisi gitu ya. Apa yang terjadi pada kubus? Pasti volumenya mengecil nggak? Atau berubah nggak volumenya? Berubah kan ya? Gampangnya misalkan apa ya? Ya bayangin aja kalau misalkan ada sebuah rubik gitu ya, ditekan dari segala sisi dengan kencang ya, atau bahan yang memiliki elastisitas rendah, modulus elastisitas rendah, ya pasti dia akan kalau ditekan gini atau diginin jadi makin gitu, makin kecil, makin ciut gitu ya. Ya ini kita resize ya, jadi makin kecil gitu ya teman-teman ya. Yang jadi ukuran aslinya. Mana ya? Nah, jadi menciutnya seperti ini teman-teman ya. Kayak gini ya kira-kira. Ya mirip sama Tesseract. Mirip sama Tesseract ya. Ya jadi ditekan dia bakalan menciut. Ya berarti apa? Benda elastis ya, benda elastis yang ditekan dari segala sisi ya akan mengalami perubahan volume itu. Nah, jadi menciut ya. Ya kalau dikatakan apa namanya perubahan volume berarti ya panjangnya berubah, lebarnya berubah, ya kan, tingginya juga berubah gitu. Nah, di sini perubahan volume ya berarti perubahan itu simbolnya apa teman-teman? Delta. Perubahan volume berarti dia mengalami delta V. Nah, perubahan volume ini ya sifat perubahan volume ya pada benda elastis ya itu berbanding lurus dengan volume awal gitu. Jadi ketika sebuah benda yang memiliki volume awal ditekan dari segala sisi, jadi akan berbanding lurus dengan perubahan volumenya atau ya perubahan volumenya ya kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan benda tersebut besar, volumenya besar, ya ukuran volumenya besar. Jadi ketika semuanya ditekan dari segala sisi, maka perubahan volumenya juga besar juga gitu. Ketika ditekan, ya berbanding lurus. Nah, jadi perubahan volume sebanding dengan volume awal. Jadi kalau volume awalnya sudah besar, ketika ditekan dari segala sisi, maka nanti dia akan mengalami perubahan yang besar juga pada volumenya. Nah, kemudian apa? Perubahan volume ya, juga berbanding lurus dengan tekanannya. Jadi makin ditekan, ya volume awal nih,
makin ditekan, maka nanti pertambahan volumenya atau perubahan volumenya ya dia akan semakin besar juga gitu. Nah, kemudian antara VO dan P ini kan sama-sama berbanding lurus dengan delta V, ya kan? Sama-sama berbanding lurus. Nah, jadi kita di sini kasih dia sama dengan, ya, kasih dia sama dengan. Jadi di sini delta P, ya, delta V sama dengan apa? Sama dengan VO dikali P. Ya, atau di sini kita simbolkan di sini delta P aja ya. Atau perubahan tekanan. Nah, kalau cuman gua tulis di sini delta V sama dengan VO dikali delta P, ini nggak seimbang dari satuannya. Ya, karena kan delta V itu volume gitu ya. Nah, VO itu volume, delta P itu tekanan gitu kan, atau perubahan tekanan. Jadi masa volume sama tekanan dikaliin nanti kan satuannya nggak sama dengan delta V. Ya, nah supaya sama diapain? Nah, oleh si ilmuwan yang melakukan percobaannya ya ditambahkan konstanta penyeimbang, yaitu apa? 1 per B atau yang disebut sebagai modulus Boole. Ya, modulus Boole ini ya sama dengan modulus yang sifatnya gitu kan sebagai konstanta atau sebagai modulus atau sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menentukan benda tersebut mudah berubah atau enggak volumenya gitu. Tapi di sini kita tambahin tanda negatif. Ya, kenapa ditambahkan tanda negatif? Karena perubahannya sifatnya apa? Mengecil gitu kan. Perubahan ukurannya sifatnya mengecil. Ya, jadi gua kasih simbol negatif. Kayak gitu. Ya. VO itu volume awal, delta P itu tekanan atau perubahan tekanan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini delta V-nya itu berbanding terbalik dengan modulus Boole-nya. Tadi kan delta V berbanding lurus dengan V0 dan P atau tekanannya gitu ya. Ya. Ya, jadi dia berbanding terbalik dengan B atau modulus Boole. Jadi semakin apa nih? Semakin kecil nilai modulus Boole-nya, berarti perubahan volume yang dia alami semakin besar gitu. Ya. Delta V berbanding terbalik dengan modulus Boole gitu ya. Makin kecil B, ya, delta V besar. Ya, atau kecilnya modulus Boole itu menunjukkan besarnya perubahan volume yang akan dialami. Nah, ya hubungan delta V dengan VO gimana tadi ya? Itu tadi ya, hubungannya berbanding lurus. Jadi semakin nih kalau misalkan benda volume awal yang udah gede ya, ketika diberi tekanan di segala sisi ya, dan tekanannya besar, maka nanti perubahan volume yang dialami juga besar gitu. Jadi B itu satuannya sama dengan kayak delta P. Bukan, maksud itu gini. Ya, yang dimaksud konstanta penyeimbang itu apa sih? Misalnya gini. Ya. Ya. Delta V sama dengan ya 1 per B ya. Ini kita main besaran dan satuan ya. Ya, kita flashback lagi ke besaran dan satuan. Delta P gitu. Nah, kalau kita balik posisinya teman-teman ya. Jadinya di sini delta V per V0 dikali delta P sama dengan 1 per B. Atau nanti kalau kita balik lagi, B sama dengan V0 dikali delta P per V gitu ya. Ya. Nah, samain dimensinya kayak gitu, maksudnya gitu. Ya. Ya.
Ya kalau minusnya harganya apaan? Nggak ada harganya juga. Minusnya nggak berpengaruh di apa besaran satuannya. Dia menunjukkan cuma menunjukkan dia itu mengecil. Ya, lu mau utak-atik gimana juga nggak berpengaruh di besaran dan satuannya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya mungkin anak-anak sipil yang tahu ya nilainya apa namanya eh, modulus bulk pada tiap-tiap apa sih namanya pada tiap-tiap bahan itu berapa gitu ya. Ada anak sipil di sini nggak ada ya? Ya sama. Ya maksudnya delta. Ya oke, maksudnya delta. Satuannya kan sama-sama meter kubik kan satuannya. Kayak gitu. Ya berarti B sama satuannya dengan P ya atau tekanan gitu. Oke, ini udah gue zoom out. Hmm. Bahan apa? Misalkan ya bisa plastisin gitu. Plastisin itu kayak lilin mainan gitu temennya. Mungkin di SD ada yang pernah beli plastisin. Gue dulu hobi beli plastisin. Sampai dimarahin uang jajan cuma buat beli plastisin doang. Nah, beli tuh yang bisa dimakan. Kata mama gue tuh kayak gitu pasti ngomongnya. Kalau gue beli mainan. Beli tuh yang bisa dimakan. Gitu. Ya nggak pernah lama ya kali gue makan plastisin anjir. Beli tuh yang bisa dimakan. SD tuh jarang gue beli mainan cuy. Karena mainan kan dulu mahal. Jadi jajanan kesukaan gue dulu SD ya itu mie. Mie yang air rebusannya nggak diganti dari pagi sampai sore. Untung gue masuk pagi. Apalagi ya sosis yang digulung pakai telur. Kadang beli pempek juga. Beli pempek. Kadang batagor, buset. Tukang batagor sampai sekarang masih jualan. Kadang di pasar ketemu. Dan dia masih ingat gua, buset. Beli setianya. Oke, ya. Ini kita udah berbicara tentang berbagai modulus, teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke halaman berikutnya. Ya, tentang apa? Hukum Hooke. Nah ini tulisannya kira-kira kayak gini. Ya, hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Ada yang tahu hukum Hooke? Hooke yang dihukum. hukum, hukum, hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini diprakarsai oleh sahabatnya Newton ya, yaitu Robert Hooke. Nah, mungkin di sini yang suka biologi atau yang jago biologi pernah mendengar nama Robert Hooke
Siapa dia? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Nah, bukan ya penemu sel. Orang pertama yang menemukan sel. Nah, menggunakan teleskop atau mikroskop buatannya. Nah, jadi ya Robert Hooke itu orang pertama yang membuat mikroskop dan mengamati sel. Ya, dari mana dia bisa membuat bisa melihat kok bisa pakai mikroskop gitu kan? Atau kok bisa membuat mikroskop untuk mengamati sel ya? Karena kan dia sahabatan sama Newton. Newton itu bapak optik, coy. Dia orang yang pertama kali eh, mengembangkan konsep optik ya di era modern gitu ya. Setelah golden age-nya kaum muslimin gitu istilahnya. Newton yang mengembangkan konsep optik gitu ya. Jadi Robert Hooke. Nah, Robert Hooke juga berjasa pada konsep eh, elastisitas gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini reminder ya, review sedikit ya. Ya, modulus Young. Nah, modulus Young itu tadi rumusnya apa sih? Ya, Y sama dengan ya F dikali LO ya per A dikali delta L. Nah, di dalam rumus modulus Young ya terdapat gagasan Robert Hooke mengenai elastisitas. Ya, di sini kalau kalian lihat F dan L itu sama-sama berada di bawah. F dan L sama-sama di bawah. Jadi kalau kita pisahkan di sini ya. F dan L itu merupakan konsep dari hukum Hooke atau si Robert Hooke. Emang Robert Hooke ini mengeluarkan gagasan apa? Jadi kata si Robert Hooke ya besar ya. Misalkan dia punya gaya pegas ya teman-teman ya. Misalnya gini, si Robert Hooke ini punya pegas. Ya, pegasnya ini ditarik, ya, sehingga dia memanjang. Ya, ini pada keadaan semula ya. Pada keadaan semula. Lalu kemudian pada keadaan berikutnya pegas ditarik. Ya, pegas ditarik dengan gaya sebesar F. Ya, sehingga apa? Nah, pegas itu mengalami pertambahan panjang. Berapa besar pertambahan panjang? Di sini kita simbolkan pertambahan panjangnya sebagai delta X, teman-teman ya. Karena dia bertambah panjangnya terhadap sumbu X. Ya. Atau bisa kalau delta L itu simbol yang sifatnya universal. Ya, maksudnya bisa berlaku pada dia yang bertambah panjang pada sumbu X atau pada sumbu Y gitu ya. Tapi untuk kalau misalkan pada sumbu X ya, berarti kita pakainya pertambahan panjang itu delta X gitu teman-teman ya. Nah, si pegas ini setelah ditarik ya, lalu kemudian dilepas ya. Ya, dilepas. Sehingga apa? Dia akan kembali ke bentuk semula atau bahkan sebelum benar-benar dia kembali ke bentuk semula, dia akan memendek gitu ya. Ya.
dia akan memendek, teman-teman. Nah, artinya apa? Siapa yang menyebabkan dia ini kembali ke bentuk semula, teman-teman? Jika F dilepas. Ya, jadi jika F dilepas, ini yang terjadi. Ya, pegas akan kembali ke bentuk semula. Nah, siapa yang menyebabkan pegas itu kembali? Nah, kata si Robert Hooke, ya, yang menyebabkan pegas kembali, ya, atau memendek itu adalah gaya pemulih. Gitu. Jadi meskipun kita tarik lalu kita lepas, ya, ketika lepas kan dia kembali ke sana kan, kembali ke posisi semula kan, atau ke ukuran semula kan. Padahal kita nggak dorong tuh, kita cuma ngelepas, kita nggak ngasih apa-apa, tapi dia dengan sendirinya. Nah, oleh si Robert Hooke dipakailah konsep yang namanya gaya pemulih. Nah, kata dia besarnya gaya pemulih, ya, gaya pemulih sebanding dengan, ya, dengan apa? Dengan perubahan atau pertambahan panjang, ya. Panjangnya. Gitu. Nah, ya. Nah, di sini F, ya, FP, ya, berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Nah, kalau kita buat sama dengan, jadinya F, ya, FP sama dengan delta X. Nah, karena ini nggak seimbang satuannya, yang satu Newton, yang satu meter, ya kan, maka ditambahkanlah sebuah konstanta atau tetapan. Ya, yang kita beri simbol K, itu teman-teman, ya. Ya, terus kadang juga ada ditambahkan tanda negatif yang menunjukkan bahwa arah gaya pemulih itu berlawanan dari arah gaya semula, gitu, ya. Jadi nambahin tanda negatif, gitu. Nah, apa itu K, ya? Nah, K itu konstanta pegas, ya. Jadi FP itu gaya pemulih, satuannya Newton, ya. K itu tetapan pegas, ya, satuannya Newton per meter, ya. Delta X itu pertambahan panjang, gitu. Jadi K itu kalau kita bedah lagi rumusnya, bahwa K itu adalah kalau kita hilangkan, ya, tanda negatifnya, karena biasanya di soal tanda negatif itu nggak dimasukkan, ya. K itu adalah F per delta X, ya, bahwa K, ya, berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas, ya. Jadi kalau dia bertambahnya hanya sedikit, berarti nanti tetapan pegasnya makin besar, gitu, ya. Berbanding terbalik, gitu, ya. K dengan delta X itu berbanding terbalik, gitu. Jadi makin kecil, ya, delta X, ya, F makin besar. K makin besar, sorry.
karena makin besar. Ya, akibatnya apa? Pegas sulit ya bertambah panjang. Ya, jadi hukum ini kasus yang paling sering ditempuinya adalah di soal ya, itu tentang pegas. Contohnya adalah misalnya shock breaker pada motor. Itu kan kalau kita lihat ya itu keras banget gitu ya teman-teman ya. Keras banget ya. Kecuali misalkan lu ngebonceng orang yang berat badannya 100 kilo kan. Itu kalau lewat polisi tidur itu akan kelihatan tuh apa eh, perubahan panjang itu grek gitu ya, shock breaker pada motor kayak gitu. Atau kalau lu iseng-iseng ya bikin pegas sendiri aja, terus lu gantung dia kan bakalan kowel 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 gitu ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Ya, misalnya gini, bentar. Kalau nggak salah gue ada deh ini ya, simulasinya. Gue klaim cost dulu. Gue klaim host Ulil. Bentar. Ini sistem aja ya. Nah, udah kelihatan belum di layar kalian simulasinya? Udah ya kelihatannya. Ada yang tahu pet simulation? Ya. Nah, jadi ini ada pegas ya dengan konstanta 200 Newton per meter. Nah, ketika kita memberi dia gaya, ya kita lihat garis perpindahannya, ya set. Nah, garis hijau ini garis perpindahannya, ya, dan ini posisi seimbangnya, ya. Jadi pertambahan panjang yang dialami segini, ya. Tapi bagaimana jika misalnya kita memberikan gaya yang sama besarnya, 100 Newton, tetapi dengan tatapan pegas yang lebih besar? Kita perbesar dia jadi 600. Apa yang terjadi? Nah, pertambahan panjangnya sangat kecil sekali ya. Ini menunjukkan membuktikan kebenaran dari rumus empiris gaya pemulih ya, atau gaya pegas ya, bahwa gaya berbanding terbalik dengan tetapan pegas berbanding terbalik dengan perubahan panjang. Kalau perubahan panjangnya kecil berarti apa? Gaya pegas konstanta pegasnya besar, atau kebalikannya gitu ya. Konstanta pegas yang besar akan menghasilkan perubahan pegas yang sangat kecil kayak gitu. Ya, mau dia disusun paralel atau mau dia disusun seri gitu ya. Nah, itu akan sama aja. 600 gedein. Set gitu ya. Nah, kalau kita kecilin makin panjang. Nah, ini makin pendek. Tet gitu ya. Kayak gitu. Ya. Nah,
Jadi kalian bisa pakai simulasinya sendiri ya. Tinggal cari di website namanya PET Simulation ya, dari Colorado University. Ya, ini ada berbagai macam simulasi di dalamnya. Misalnya ada gerak parabola, ya, ada energi gitu ya. Menyenangkan pokoknya. Oke, kita beralih lagi hostnya. Nah, ya. Ada pertanyaan? Hukum Huk? Di sini ada yang berniat linjur nggak? Atau udah gabung grup sosum? Ya, buat yang udah gabung dan berniat linjur, nanti sore gue bakal ngajar geografi di kelas sosum jam 4. Jam 4 gue bakal gabung gue bakal ngajar di kelas geografi. Kalau mau gabung monggo gitu ya, penasaran geografi itu yang gue ajarin seperti apa, monggo. Ada pertanyaan? Bang, itu ada yang tanya, Bang. Siapa? Naura, Bang. Oh, Bang, nanya kenapa kalau sendal karet, kenapa sendal karet kalau kena panas jadi sempit? Wah, lu salah kali, Naura. Gue justru ngerasain ya sendal karet kalau gue jemur tuh, misalkan gue habis sholat di masjid nih, ya kan, sholat Jumat kan terik tuh kan. Kalau gue biarin, kalau panas malah longgar, bukan malah sempit. Iya, gue sempet ngira, oh ini bukan sendal gue nih, ini longgar nih. Katanya emang karena memuai kan. Kalau memuai gue bisa jawab. Tapi kalau misalkan kena panas malah makin sempit, nah itu gue nggak tahu tuh gimana tuh. Karena setahu gue hukum alamnya adalah benda yang kena panas dia bakal memuai gitu. Memuai karena apa? Karena material penyusunnya ketika diberi suhu tinggi, dia material penyusunnya atau molekul penyusunnya atau dari tingkat atomnya, gerakan atomnya dia bakal makin cepat gitu kan kalau diberi suhu tinggi, sehingga apa, menyebabkan pergerakan saling menjauh gitu, gerakan cepat makin menjauh, jadi untuk skala besarnya benda jadi lebih longgar atau mengalami pemuaian kayak gitu. Kalau perhitungan dari pegasnya ditarik sampai pegasnya diam lagi ada itu namanya gerak harmonik. Ya, kita nanti habis ini bahas gerak harmonik, tapi mungkin nggak hari ini, mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, jadi gerak harmonik itu nanti bakal dipelajari sejauh mana pegas itu menyimpang atau juga berapa besarnya energi kinetik pegas saat di posisi tertentu atau di simpangan tertentu. Itu sampai pada akhirnya pegas kembali ke posisi semula, itu nanti kan akan dipelajari kayak gitu. Nah, atau nanti pas di YouTube sih kalau nggak salah ada ya, gue udah bahas gerak harmonik ya di YouTube, bisa dilihat deh di YouTube alternatifnya tuh udah gue bahas.
Bang, ulangin delta X-nya bagian mana? Delta X yang mana maksudnya? Ini. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah energi potensial pegas. Ya, energi potensial pegas. Gitu, teman-teman ya. Ya. Nah, tadi kan gini teman-teman ya. Tetapan pegas, ya. Tetapan pegas. Ya. Gaya pegas atau gaya pemulih. Ya, gaya pemulih itu adalah min, ya. Atau di sini gua nggak masukin tanda negatif teman-teman ya. Itu adalah K dikali delta X itu. Ya. K dikali delta X. Nah, kemudian kan pegas itu kan ketika dia ditarik perlahan-lahan itu kan panjangnya akan berubah seiring berjalannya waktu, ya enggak? Ya dong, ya kan? Ya, jadi panjangnya akan berubah seiring berjalannya waktu. Ya. Nah, kemudian ya, karena adanya perubahan secara perlahan tersebut, ya, di sini ya kita melakukan yang namanya apa? Integral. Ya, integral dari apa namanya? Dari X awal sampai X akhir gitu ya. Ya, atau X aja ya di sini. Nah, di sini ada DX ya. Nah, di sini juga X awal sampai X gitu ya. Nah, ininya DX gitu ya. Jadi perubahan terhadap X gitu. Ya. Nah, ini kan yang sebelah ruas kiri kalau diintegralkan kan F ya dikali X gitu namanya. F dikali X dengan batas X ininya X. Nah, ini yang ada unsur X-nya. Nah, ini kita pakai X aja ya di sini, nggak usah pakai delta. Ya, biar kalian nggak bingung. Ya. Nah, ini yang udah ada unsur X-nya. Ketika diintegralkan, ya, berarti kan pangkatnya nambah. Ya. Berarti penjumlahan pangkatnya dengan 1 dibagi dengan penjumlahan pangkatnya dengan 1. Ini setengah, gitu kan. Ya. Ya, kalau gue bilang gitu, nanti pasti pada bingung. Ya. Nah gini, ada integral X ya terhadap dx gitu ya. Jadi kalau diintegralin ya kan, jadi X ya pangkatnya kan 1 tambah 1 kan 2 ya, dibagi dengan 2 gitu ya. Nah ini juga sama ya, ini juga sama. Jadi K ya dikali ya, X pangkat 2 per 2 gitu. Dari X ini X0 gitu. Maka di sini F ya, X dikurang F
X0 gitu ya, sama dengan setengah ya, K ya, dikali X kuadrat ya, dikurang setengah K ya, X0 kuadrat. Berarti di sini ya, F dikali delta X ya, F dikali delta X sama dengan setengah ya, K dikali apa? Delta X kuadrat. Gitu. Nah, F dikali delta X kan berarti gaya dikali perpindahan kan, atau perubahan panjang kan. Nah, ini sama dengan apa? Usaha. Gitu. Jadi usaha sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, usaha yang digunakan untuk apa? Untuk membuat benda mengalami perubahan panjang, ya, usaha dan perubahan panjang, nah, itu disebut sebagai energi potensial pegas. Jadi rumus energi potensial pegas adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Oke, ya gitu. Ya. Atau bisa juga K-nya digantikan dengan F ya, karena nilai K itu F per delta X ya. Jadi atau ya EP ya, energi potensial pegas ya, itu setengah dikali K itu adalah F per delta X. Nah, ininya delta X kuadrat. Nah, coret delta X-nya jadinya setengah F dikali delta X ya. Oke. Satuannya apa energi potensial? Ya, di mana-mana energi satuannya joule. Itu ya. Sesuai kebutuhan aja pakainya. Mau kalau misalkan ada K dan delta X-nya pakai ini, kalau nggak ada ya pakai yang bawah. Gitu. Ya. Oke, sekarang tanggal berapa? 11 ya? 11 berarti besok 12. Oh, oke. Berarti fisika akan bertemu lagi dengan gua di pertemuan setelah libur mungkin ya teman-teman ya. Ya, ini yang akan kita bahas adalah gerak harmonik ya. Udah dikasih tahu belum sih liburannya mulai kapan? Udah tapi lupa. Kasihkan live class ya, sampai lupa libur ya. Ambis emang nih Zahra nih. Ya 2-3 minggu sih. Ya. Nah, info yang gue dapat liburnya itu sekitar tanggal 12, 13 atau 15. Jadi antara itulah pokoknya. Emang kemarin diumuminnya tanggal berapa Mas Imam? Oh, minggu depan masih kelas. Oh, berarti kemungkinan Kamis masih ketemu sama gua. Kemungkinan Kamis masih ketemu sama gua. Soalnya sedengar gua liburan itu 12 atau 13. Lu udah pada capek belum kelas? Pengen istirahat tuh. Ya, jujur sih gue juga apa? Bentar, gue stop dulu recordnya.